untuk diskusinya ingin dihadirkan siapa aja? Ya pantasnya kalau datang ke Pemda ya bupati, yang punya Pemda kan bupati. Ya. Kalau bupati memang ada kesibukan, kami pun tidak terlalu keras. Minimal wakil bupati. Wakil bupati sibuk ke undangan, mah enggak, tidak mengganggu kalau itu. Ya minimal Bapak Sekda. Kalau ini kemarin sudah kita dan tidak ada hasil, gitu. Dan kami minta didampingi sama wakil rakyat yang membidangi tenaga kerja. Syukur-syukur ketua DPRD-nya yang hadir dan petinggi dewan yang hadir itu lebih baik. Asik IB berarti ya Komisi 4 ya? Iya. Dapil 2 ada iya kan. Ketua Komisi 4 tuh Komisi 4. IB. Udah ada tembusan nggak? Sudah, kita semua instansi dikasih tahu seminggu sebelum. Semua, sudah. Tapi Komisi 1. Komisi 1 mah duit, mah dulu. Duit. Pak Pasep. Yang minimal Pak Mose gini, Kang Pipik punten. Iya. Pada waktu misalkan Pak Sekda ada, kita nggak membeban Pak Sekda, tapi minimal notil yang tertinggi mewakili bupati kan beliau kan begitu. Sekarang maaf, Kadisnaker aja nggak hadir kok. Kan cuti. Padahal beliau tahu kalau kita udah kasih surat seminggu sebelum kan aneh gitu. Kalau cutinya cuti yang mewakili pemerintahan ini mau boleh-boleh saja nggak ada masalah. Paling Abi begini ya, mudah-mudahan Pak Sekda bisa hadir ya. Kayak emang lagi ada acara di alam sehari kalau nggak salah Pak Sekda. Ya. Paling tidak saya sebagai wakil rakyat ada nggak tuntutan dari teman-teman, paling saya bisa pegang lah. Walaupun saya bukan Komisi 4, tapi paling nggak saya bisa memegang lah untuk kefraksian saya. Ya tuntutan anak mah warga Karawang. Oh iya. Kang hayang digarawe. Paham itu apa? Eta. Tidak ada kita tidak ada pembahasan lainnya. Kita tidak ada pembahasan undang-undang jadi udah ngerti. Kuring mah tengah lalarti kok gitu. Digawe kenal. Erek online ke erek lewat tahun ke mah enggak. Yang penting dari 21.000 lamaran yang masih ke kita 21.648 ya. Data terakhir lamaran 21.000 sudah saya pegang dan minimal 500. Oke, di Staker mau responnya untuk terkait permasalahan ini? Bisa didiskusikan. Ya, sebagai diskusi ya, karena sebagai diskusi. Dari hasilnya halus mah digoreng aja nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harus bercerita dulu. Siap. Saya di Disnaker itu baru 4 tahun. Kemudian dengan kondisi corona 2 tahun. Pada saat saya masuk, itu di ruangan saya itu ternyata banyak sekali berkas lamaran sampai beberapa minggu. Artinya mungkin dulu, zaman dulu banyak sekali yang menyimpan berkas di Disnaker karena sebagian mungkin sudah diterima, ini yang mungkin sebagian yang belum diterima. Akhirnya saya berpikir bahwa ini harus segera oleh. Karena apa? Pada saat manual Disnaker itu menerima informasi dari perusahaan itu terkait dengan info lowongan kerja hanya sebatas ditempel di MADI, majalah dinding yang ada di Disnaker. Berarti yang bisa melihat itu hanya sebatas pencari kerja yang ada di wilayah kota. Tidak akan terjangkau oleh para pencari kerja yang kebetulan wilayah pelosok atau pesisir. Makanya dibuatlah infoloker dalam rangka mempermudah untuk informasi pencari kerja. Yang kedua, terkait dengan infoloker itu adalah para pencari kerja tatkala sudah membuat akun tidak perlu sering fotokopi untuk membuat lamaran. Jadi kalau memang ada infoloker bisa lihat, dia daftar, tidak perlu fotokopi yang belum tentu diterima fotokopi itu akhirnya dibaca. Adapun kesanggupan saya selalu terbuka bahwa apabila ada para pencari kerja yang belum bisa membuat akun, kita terbuka. Teknis bos, itu mah bos. Fakta di lapangan mah. Yang penting saya minta izin dari Bapak. Kalau ada orang luar di bis subuh diurak-urak orang Karawang, siap tuh. Itu mah teknis bos, yang dibicarakan. Yang penting mah orang Karawang bisa masuk kerja enggak? Itu saya mah. Betul.
Infoloker itu adalah Pak izin, infoloker itu adalah khusus untuk para pencari kerja yang berKTP Karawang. Terkait dengan ada beberapa bis, saya punya pengalaman. Saya pernah langsung sidak dan akhirnya bubar itu di lamaran. Orangnya masih ada di sini, cuman waktu itu bentuknya masih STPK. Pak Tito, saya langsung sidak dan membubarkan yang ada di lamaran. Minggu kemarin aja di pom gitu tuh 4 bis pom situ. Izin ya, saya akan naik. Ya Pak, ini yang mewakili Snaker. Kita diskusi aja. Saya juga pernah punya pengalaman bersih 3 bis. Bener kan? Ya emang. Bener kan? Kalau saya dari awal saya tidak pernah di komisi 4. Cuma gini lah kan, kita bikin sederhana aja. Saya memahami karena permasalahan setiap disurvei apapun dari sekarang itu saya mengatakan karena ada anomali tentangan kota industri, tetapi juga pengangguran luar biasa. Dan emang apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu mereka kan melakukan perekrutan di bekerja sama dengan sekolah-sekolah luar Karawang. Itu fakta itu, nggak bisa dipungkiri. Betul. Nah maksud saya, kalau kita bicara itu betul teknis ketika kita menerima lowongan kerja ada sifatnya online atau apa itu teknis menerima lowongan. Tetapi substansinya belum sentuh ya, mungkin ya kayak karena apa? Karena persaingannya cukup ketat sekali ya. Artinya ketika perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dengan LPK atau apalah BLK dan lain di luar Karawang, mau nggak mau kan mereka udah ada kontak dan lain-lain. Nah maksud saya, bisa nggak sih pemerintah Karawang, pimpinan tertinggi, wakil rakyat, tokoh-tokoh kayak masyarakat itu, kita bisa jadi nggak sih dengan yang namanya HRD di seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang untuk paling tidak, kalau kita bicara regulasi, pernah ada perda terkait masalah berapa persen? 60. PP 2001 nomor 1 60-40%. Bukan PP kan? Perda peraturan daerah ya. PP perda. Jadi gini, itu perda itu sebenarnya tidak sinkron dengan ini apa undang-undang. Karena apa? Karena untuk mencari kerja itu adalah hak orang negara. Saya juga sama, merantau, saya orang Karawang, saya merantau di luar Karawang selama 20 tahun ya, biasanya di luar. Nyari kerja ya. Dan ketika kita tidak bisa merangkap sana, nah makanya saya selalu bilang bahwa cari solusi sederhana. Political will dari pemerintah daerah akan sebagai disnaker, bupati, wakil bupati, mungkin tokoh-tokoh aja kan ya, tokoh-tokoh masyarakat, ada ketua ormas, ketua LSM, tokoh masyarakat dan lain-lain, ya minta lah ke ke HRD kan, dikumpulin aja gitu. Berapa ribu perusahaan yang ada di Karawang, ya kan? HRD-nya dikumpulin, terus atau direkturnya dikumpulin. Nah, bupati jangan sendirian, didampingi oleh stakeholder Karawang. Stakeholder Karawang siapa ya? Ada tokoh bicara permasalahan yang ada. Karena emang ini loh sifatnya ada krusial. Pertama, ada ketimpangan kota industri dengan jumlah pengangguran, ya kan? Nah, itu aja sih sebenarnya yang saya tangkap kayak gitu ya. Saya wakil rakyat lah. Saya harus memihak kepada permasalahan rakyat kan ya. Karena saya melihat jujur ya, ini juga harus saya kritisi karena saya mengkritisi masalah ini lama juga. Karena saya tidak melihat satu solusi-solusi sentuhan-sentuhan yang mengakar, yang kepada substansi. Kalau bicara misalnya ini online, dibikin solusi gini-gini macam, tapi kan itu jalan. Itu ini bikin ini enggak jalan. Nah, maksud saya, dan mafia ketenagakerjaan juga harus kearifan. Tolonglah teman-teman, misalnya di daerah ormas atau Karang Taruna atau siapapun yang punya akses terkait ketenagakerjaan atau kearifan lokal, akamsi lah, Laut Ceraima, anak kampung sini gitu kan, yang dekat dengan perusahaan juga itu juga harus diimbau juga. Jangan memanfaatkan situasi misalnya mereka dapat jatah lowongan kerja, mereka komersil dan lain-lain. Karena ini udah mengakar. Nah, itu perlu penyelesaian yang substansial, perlu yang agak radikal, agak ekstrim lah untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Karena kalau kita bikin regulasi sebagus apapun, tanpa adanya diskusi, tanpa adanya sentuhan-sentuhan itu tetap aja. Disnaker juga akhirnya akan didemo terus, ya kan? Akan bikin aplikasi online, ya kan? Bikin kan? Wajir, ya kan? Nggak efektif. Bukan nggak bagus semua yang namanya aplikasi, semua program, semua pemikiran kan hasil dari pemikiran yang emang pemikiran orang yang terpilih lah, ya kan, pejabat-pejabat masih lah ya. Tetapi saya melihat
masalah Karawang belum selesai. Saya hanya minta aja sebagai wakil rakyat menyambung aja ya. Karena saya juga kalau misalnya bicara terkait pengangguran, saya melihat belum ada political will, belum ada kekuatan keinginan besar dari pemerintah. Maaf ya, saya sebagai wakil rakyat untuk berdiskusi apa sih masalahnya? Kenapa sih sekelas Toyota, sekelas Honda selalu bekerja sama bisa dengan BLK-BLK di luar Karawang? Betul. Kenapa orang-orang apa kenapa di Karawang emang nggak? Pemerintah sama DPR kayak minyak mencari itu nyambung. Ya bukan nggak nyambung, karena emang kita harus bertentangan dalam suatu pemikiran. Emang iya, karena kami kan menyuarakan aspirasi. Tetapi kita bisa satu frekuensi kalau pemikiran kami dan teman-teman di eksekutif jadi bisa jalan. Solusinya sederhana, dibikin dulu itu lah. Walau lah mencari mall, dibikin peraturan yang keras, bagus sebenarnya Perda, 60% warga Karawang, 40% luar Karawang, tapi kan tidak sesuai dengan undang-undang. Karena kan itu akhirnya menyalahi juga hak asasi manusia. Banyak orang nggak boleh karena masih ini kan Indonesia, Karawang kan Indonesia, jadi dibantah oleh hal itu. Makanya harus ada dan di stasiun juga sentuhan-sentuhan. Kalau dibiarkan terus ya sekarang saya nanya bisa ke perusahaan-perusahaan besar, kita pernah diskusi, saya sama Haji Leo pernah diskusi ya karena mereka BLK-nya di luar kan, Jawa di luar, terus mau gimana? Mereka sudah mengikat, mereka ada kontrak kan adalah sebuah produk hukum yang mesti kita hargai juga kan, dan mereka manusia yang nyari kerja itu harus kita hargai. Saya juga pernah ngusir 3 bus juga kadang-kadang ya oke lah, nggak apa-apa saya usir sama almarhum Suroto, karena waktu itu ada yang telepon saya, tanya di Dira Medika, ada gini nih, saya tersinggung juga. Ya kan, saya sebagai wakil rakyat bareng sama Suroto sidak ini apa-apaan kayak gitu, kok di depan mata kayak ini mencederai rakyat udah masalah pengangguran, tapi kan tetap tidak ada jalan keluar. Karena apa? Ya karena kita nggak ada ketegasan. Ketegasan itu apa sih ya? Definisinya beraneka ragam kematian. Ketegasan ya. Pemerintah daerah harus menekannya oleh sorangan, ya kan? Ajak pemacan kumbang, ajak. Desa dan kelurahan ya. Karawang Barat sama di lingkungan kota. Malah yang miris lagi Ciampel kampanye. Ciampel itu lebih dari 100 lebih perwakilan per desa di 4 orang. Ciampel ini tembok, ini sudah cipta, ini nganggur, datang ke Cibanteng kan lucu Pak. Baru melalui Disnaker, melalui Pemda, melalui Tukang Pipit di sini. Datangnya ke Cibanteng ke tempat saya. Ketua Karawang Timur ya, bukan Snaker, sebagai Cibanteng. Ya, kemarin pun udah kita sampaikan ke perwakilan rekan-rekan yang menghadiri lamar dari anak-anak kita ini sebetulnya kondisi. Mereka saya bilang hijau. Saya bilang izin. Karena kan kayaknya nggak akan ada solusi nih. Nggak ada solusi nih, Pak. Mending gini aja. Kalau ngomongin masalah kerjaan kan akan sebagai orang di Snaker. Ngobrol aja sampein bahwa kita berakomodir gitu ya. Karena kan juga perlu kita iya betul. Artinya sama aja akan pidato bahwa ini sudah diterima dan berapa yang 500 saja. 500 itu lamaran itu. Masyarakat Karawang ke jutaan, dibang 500. Ya Allah. Gusti, Karawang itu pada bisa. Kalau gini saya, tadi kan sudah dijelaskan posisi saya itu hanya sebagai kepala bidang. Artinya saya harus taat kepada apa yang menjadi petunjuk bupati, dan kepala dinas. Sepanjang itu online, setelah terdaftar di akun itu, silakan hubungin saya. Nggak bisa Pak. Kita daftar online nggak kan yang itu? Hubungin saya. kenapa? Udah daftar Sudah online. daftar ke ini, hubungin saya. Nanti akan saya sampaikan ke Jadi Pokoknya silakan kan, dengan kalau online itu ya yang jadi masalah online, permasalahan sekarang. Pabrik yang dari 1.800 kurang lebih itu yang mendaftar online tidak separuh-paruh acara dan penerimanya pun tidak banyak, 3 orang, 30 orang yang kuat 2 tahun mah 500. Tapi kalau saya bilang tadi kita mengesampingkan program yang sudah diterapkan, kita door to door titipannya dari pemangku kebijakan dari kantor misalkan lah, titip 1 titip aja. Saya bilang tadi solusi yang terbaik cuma itu. Kalau di online kan semua, saya yakin saya berani taruhan, Kang Pipik saya berhenti besok di atas materai jadi kepala desa, besok saya berhenti. Kalau ini Untuk eksekutif untuk bicara masalah solusi. Ya,
nggak tahu kunaon akan lu dikirimna kan karena tidak ada. Namun bupati mah di dia di telepon dia mari jeung make carana ke lompatan. Nah, datang Dan saya sebagai rakyat juga mengimbau artinya pemenuhan pengelola ini juga menjadi concern kita juga dan eksekutif juga harus karena dinas teknisnya kan tidak bisa. Ya, saya nggak paham apakah Bu Kadis juga bisa juga mencari solusi-solusi permasalahan kayak gini atau gimana jawabannya. Ya, kalau jawabannya emang berkasnya kayak gini berarti Bu Kadis ya akan beda jauh jawabannya kan gitu juga. Jadi banyak hal yang ternyata emang mungkin kita harus melalui jalur lain untuk permasalahan itu dari saya Kanda. Paling saya izin karena saya harus bertemu ketua DPR dan barengan saya akan sampaikan ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mencari solusi, ya kan? Paling kita juga panggil juga kepada Desa kerja sama kita kan ujungnya ke situ juga. Jadi circle-nya itu ya. Kita ngomong kita mau menekan siapa? Nggak mungkin kita menekan HRD bukan nggak bisa kita tekan. Kita ajak ngopi. Bahasanya kita lobby. Tapi kalau misalnya wakil rakyat atau legislatif itu bisa menekan ke eksekutif mulai desa atau mulai bupati. Ya kan? Karena selama ini bahasa pengangguran itu sudah menjadi bahasa kritikan semua orang termasuk legislatif. Pengangguran tapi nggak ada solusi. Masalahnya kayak gitu. Nah ini terkait teknis tadi ya saya nggak online kalau misalnya nggak masuk dan lain-lain ya itu juga pikirkan lah kan ya kayak gitu. Tapi Pak Karbit ya nggak bisa ngasih solusi. Kalau saya nggak bisa ngasih solusi, cuma paling tidak saya bisa berdiskusi ya. Saya mengetahui ya pemikiran Kang Endang dan luar biasa sudah mengakomodir banyak hal. Dan saya sayangkan aja nggak ada pimpinan tertinggi di sini. Saya pikir ada Sekda, ada Bu Kadis. Ya. Saya hanya membawa datang ke sini kan sebagai wakil rakyat ya, bukan Komisi 4, bukan dari fraksi partai atau apa. Saya sebagai wakil rakyat ditelepon oleh teman-teman Intel, ini nggak ada DPRD, saya hadir. Karena saya juga harus mendengar kan kayak gitu. Ya, nanti saya sampaikan ke Komisi 4 kalau saya kayak ini. Jadi saya bingung ini. Bagaimana? Bingung saya bingung. Karena sudah kan kalaupun itu kan mereka kan akan kecewa lah. Kira-kira ada berapa lowongan kan? Gitu aja. Gini, tiap hari itu kadang-kadang ada beberapa perusahaan infoloker itu bisa dilihat setiap jam 14 itu mulai dipublish. Entah itu ada yang butuh 3 atau 10 atau 30 kan seperti itu. Yang bisa mendaftar adalah bagi mereka yang sudah membuat akun. Tadi tidak perlu fotokopi, tinggal di upload aja di web. Terus terang, sekarang pun kami di Disnaker dan termasuk di MPP kita lagi membantu lulusan sekolah tiap hari 400 orang di Disnaker. Tidak mau lagi sistem online. Kita mau manual. Secara kekeluarganya kakek bibi bilang, nitip nih satu petinggi yang berperan ini. Bahwa caranya yang tinggal di Garawan 500. Kang Pipik bilang tidak menyalahi regulasi karena kita ada atur regulasi. Untuk HRD secara person tidak ada regulasi sebetulnya. Untuk person kan? Gue mau juga Kang Pipik, kalau masuk Kang Pipik di TVC aing itu udah lagi. Bahasa bagus bahasa gitulah. Tidak ada regulasi yang mengikat tentang HRD kita. Masyarakatnya cuma nunggu cilok di kecapan. Namanya kecapan kalau di bodoh. Akan kumpulkan masa dari rekan-rekan Karangtarno. Saya digembok tadi silakan. Oh ya. Tuh. Percuma udah nih. Enggak ada fungsi, enggak ada fungsi. Pelatihan welding, pelatihan ngajahit tidak berfungsi, Pak. Saya sama pun saya sebagai orang engineering, Pak. Kan gitu. Nah, itu Pak yang jadi permasalahan Karawang Timur. Jika nama kita ketua tak kenal makanya tak saya. Nah, itulah. Nah itu. Sekarang mau diseruduk. Mulai pergerakan kan didengek. Yang apa mau digabung bola karena goloyong. Itu izin ketua.